Baik, perkenalkan nama saya Maria Meranti Tandiu dengan NIM 2423733063. Saya dari kelas 4 3CC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal dasar routing. Baik, di sini mengenal dasar routing. Yang berikut ada konsep dasar routing. Pengertian routing adalah proses menentukan jalur path terbaik yang akan dilalui oleh paket data untuk sampai dari jaringan asal, yaitu atau source, ke jaringan tujuan destination. Proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Di sini ada tujuan routing. Yang pertama itu menghubungkan jaringan yang berbeda-beda antar subnet atau LAN. Yang kedua, menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data. Yang ketiga, ada mengoptimalkan trafik agar tidak terjadi kepadatan jaringan. Yang keempat, menyediakan jalur cadangan, redundansi atau failover bila satu jalur terputus. Yang berikut ada manfaat routing khususnya di mikrotik. Konektivitas menghubungkan LAN ke LAN lain hingga ke internet. Yang kedua, efisiensi trafik, data lewat jalur tercepat dan tepat. Yang ketiga, load balancing, menggabungkan beberapa koneksi ISP agar bandwidth lebih besar. Yang keempat, itu ada failover otomatis jika jalur cadangan aktif, maka ISP utamanya terputus. Yang kelima, ada manajemen trafik, bisa mengarahkan trafik tertentu ke jalur tertentu. Yang keenam, itu ada biaya terjangkau. Mikrotik menyediakan fitur routing lengkap dengan harga perangkat lebih murah. Di sini ada fungsi router. Yang pertama itu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, network atau subnet berbeda-beda. Yang kedua, meneruskan paket data antar jaringan. Yang ketiga, menentukan jalur terbaik berdasarkan tabel routing. Yang berikut itu ada jenis-jenis routing. Routing yang pertama itu adalah routing statis. Di dalam routing statis itu terdapat jalur ditentukan secara manual oleh administrator. Yang kedua, untuk jaringan kecil atau sederhana dengan topologi tetap. Di sini juga ada kelebihan, dia itu ringan, aman, dan mudah dikontrol. Yang berikut ada kekurangan, tidak fleksibel, harus dikonfigurasi ulang jika topologi berubah. Di sini ada routing kedua, yaitu routing dinamis. Di dalam routing dinamis itu router saling bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing. Yang berikut ada juga kelebihan, otomatis menyesuaikan perubahan topologi. Di sini juga ada kekurangan, butuh resource lebih besar, konfigurasinya lebih kompleks. Yang ketiga itu ada routing default. Di dalam routing default itu ada jalur terakhir yang digunakan jika tidak ada rute spesifik yang cocok di tabel routing. Yang berikut biasanya digunakan untuk mengarahkan trafik ke internet, yaitu gateway ISP. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam penerapan routing di mikrotik. Routing statis di mikrotik itu melalui Winbox IP routes, menambahkan rute baru dengan mengisi address dan gateway melalui terminal atau CLI. IP route add address 192.168.20.0/24. Gateway-nya tuh 192.168.10.1. DST address jaringan tujuan. Ada juga gateway IP router berikutnya. Di sini yang kedua itu adalah default route ke internet. IP route add address 0.0.0.0/0. Gateway
IP ISP, mengarahkan semua trafik yang tidak dikenali ke gateway ISP. Yang terakhir itu ada routing dinamis. Routing dinamis itu seperti yang Anda sudah baca. Terima kasih.